Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kalimat alinea. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, terdapat alinea. Beberapa peneliti terdahulu menyatakan pentingnya pengaruh dari sistem akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada sektor publik. Sanjijarto 2000 menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia sangat ditentukan dari pengolahan keuangannya. Yahya juga memberikan kesimpulan nasa irama bahwa sistem akuntansi keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sarana akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Di sini tema alineanya yaitu sistem akuntansi, jenis alineanya paragraf pembuka, kemudian posisi kalimat topiknya yaitu paragraf deduktif, dan sifat isinya yaitu alinea argumentatif, dan metode pengembangannya yaitu metode definisi. Halo, saya Alvin Jessica Jomian dengan NRP 130220048 akan membacakan alinea yang kedua, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa marketing capability memiliki nilai yang tergolong kategori tinggi yang menunjukkan bahwa UKM Amplang di Samarinda memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan marketing. UKM Amplang di Samarinda memperhatikan input yang diberikan dari customer untuk semakin mengembangkan kegiatan marketing yang dilakukan perusahaan. UKM Amplang di Samarinda menerima input yang diberikan oleh konsumen berupa ide untuk mengembangkan produk atau layanan. Tujuannya agar cakupan pemasaran perusahaan dapat semakin berkembang. Alasannya kalimat di atas disebut sebagai alinea karena pertama, terdapat beberapa alinea yang membahas kegiatan marketing yang dilakukan UKM Amplang di Samarinda. Selanjutnya, susunan kalimat pada satu alinea logis dan saling berkaitan. Terdapat 4 kalimat dalam satu alinea. Jenis alinea berdasarkan topiknya adalah deduktif. Jenis alinea berdasarkan sifat isinya adalah alinea eksportis. Karena isi alinea memaparkan suatu fakta yaitu marketing capability UKM Amplang Samarinda memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan marketing. Jenis alinea berdasarkan fungsinya adalah alinea bentuk. Nama saya Daniel Irvansyah dari NRP 1302200010. Jadi kalimat alinea saya adalah kondisi keuangan dan non-keuangan bank merupakan kepentingan dan tanggung jawab semua pihak, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat, otoritas jasa keuangan atau OJK selaku otoritas pengawasan bank dan pihak lainnya. Kondisi keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut dalam mengevaluasi kinerja bank. Disinilah laporan keuangan berperan dalam memberikan informasi dan sebagai alat peningkat kredibilitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah laporan keuangan yang memenuhi standar kelayakan sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat mewakili keadaan sebuah bank, menurut Widyaning Tias 2014. Jadi kesatuan alineanya adalah kalimat pembuka alinea membahas satu pokok bahasan yaitu keuangan. Kepaduan alinea antara kalimat dalam alinea saling terhubung. Adanya repetisi kata keuangan dan penggunaan frasa penghubung kalimat oleh karena itu. Selanjutnya, kelengkapan alinea. Alinea terdiri atas 4 kalimat yang terdiri atas 1 kalimat topik yang terdapat pada akhir alinea dan diikuti oleh 3 kalimat penjelas yang menunjang kejelasan kalimat topik. Selanjutnya, jenis alinea berdasarkan posisi yaitu induktif. Kalimat topik pada akhir alinea. Selanjutnya, metode pengembangan yaitu metode definisi. Selanjutnya, sifat isi yaitu alinea argumentatif, dan jenis alinea berdasarkan fungsi yaitu kalimat penutup. Perkenalkan, nama saya Michelle Angela, NRP 130220024 KPE. Pengangguran ialah kondisi di mana seorang tidak bekerja dalam usianya yang produktif, yakni sekisar antara 15 tahun hingga 65 tahun. Pengangguran merupakan masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern, dan pada umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Jadi, tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang, percuma, dan tingkat pendidikan masyarakat merosot. Situasi ini membuktikan kelusuan ekonomi yang berpengaruh pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari. Kesatuan paragraf. Seluruh kalimat dalam paragraf hanya membahas satu pokok pikiran atau satu masalah, yaitu pengangguran. Kepaduan atau koherensi paragraf, yaitu kalimat-kalimat yang membentuk paragraf disusun secara logis dan saling berkaitan, menggunakan repetisi yaitu kata pengangguran yang diulang-ulang beberapa kali, dan kata penghubung yaitu jadi.
Kelengkapan paragraf yaitu berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik, terdiri dari 4 kalimat dalam satu alinea. Jenis paragraf yaitu paragraf deduktif, kalimat topik pada awal paragraf, lalu jenis alinea berdasarkan fungsi yaitu paragraf pembuka, sifat isi yaitu alinea deskriptif, dan metode pengembangan yaitu metode definisi. Perkenalkan, nama saya Stefania Abel Santoso, NRP 130220312. Berikut adalah kalimat alinea saya. Variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan Cina berpengaruh negatif terhadap perkembangan IHSG. Demikian juga kebijakan social distancing, work from home, dan PSBB, serta perkembangan indeks saham Nasdaq di New York berpengaruh negatif terhadap nilai IHSG. Sebaliknya, perkembangan kasus di Spanyol serta perkembangan indeks saham Hang Seng di Hong Kong dan FTSE 100 di London berdampak positif bagi perkembangan IHSG. Yang positif di FTSE dan Hang Seng juga direspon positif oleh IHSG. Begitu juga jika ada tren negatif mendapat respon searah di pasar saham di Indonesia, khususnya pasar modal konvensional. Yang pertama yaitu tema alinea adalah variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan Cina berpengaruh negatif terhadap perkembangan IHSG. Jenis alinea yaitu paragraf pengembang. Lalu yang ketiga, posisi kalimat topik yaitu deduktif, sifat isinya ekspositoris, kemudian metode pengembangan sebab akibat. Untuk kalimat topiknya, variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan Cina berpengaruh negatif terhadap perkembangan IHSG. Untuk gagasan penjelas yaitu gagasan 1, kebijakan social distancing, work from home, dan PSBB serta perkembangan indeks saham Nasdaq di New York berpengaruh negatif terhadap nilai IHSG. Lalu ada kelengkapan yaitu 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Lalu kalimat pertama yaitu variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan Cina berpengaruh negatif terhadap perkembangan IHSG. Untuk kesesuaian yaitu memiliki kesatuan paragraf terdiri dari 5 kalimat yang berisi 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Untuk kepanduan atau koherensi yaitu pertambahan atau demikian juga. Sekian dan terima kasih.